Dulu gue pikir kalau mau masuk ke dunia audio portable, terutama yang audiophile, itu kita mesti ngeluarin budget yang gede, jutaan, belasan juta, bahkan puluhan juta. Ternyata gue salah, musik lover. Ternyata ada in-ear monitor, budgetnya 300 ribuan, tapi kualitasnya bisa mengarah ke audiophile. Kita akan bahas Truth-Ear Gate. Gak usah lama-lama musik lover, langsung kita bahas aja fitur utamanya, spek, dan paket penjualannya. Harganya itu 300 ribuan ya, termasuk yang bisa dibilang budget lah ya, nggak sampai 500 ribu gitu. Fiturnya nih, magnetnya atau dynamic drivernya sudah menggunakan N52 magnet double cavity. Terus udah pakai carbon LCP high rigid diaphragma. Kabelnya sudah high quality free copper cable. Terus untuk desainnya sendiri, gate ini cost efektif. Jadi memang budget gitu. Plus comfortable. Sudah menggunakan konektor 2 pin detachable 0,78 mm. Nah, kemudian kabelnya sudah multi core, terus OFC nih, yaitu oxygen free copper. Untuk spek dan paket penjualannya seperti ini. Buat fiturnya ini cukup sederhana, nggak ada yang terlalu menonjol sih menurut gua. Dia udah detachable 0,78 mm, ukuran driver gede 10 mm, kabelnya OFC, dan yang cukup menarik, mereka ngasih banyak ear tips dalam paketnya. Jadi untuk fitur, spek, dan paket penjualannya ini lumayan lah, gue kasih poin 7. Sekarang kita langsung masuk ke desain sama build quality-nya. IM ini ada dua pilihan musik lover, ada yang with mic dan ada yang non mic. Nah, yang hari ini gue review adalah yang non mic. Kita akan bahas dari paling bawahnya ya. Karena gue pakai yang non mic, jadi jacknya sudah menggunakan yang 3 pole. Bahan jacknya gold plated. Terus yang gue suka, shape-nya itu udah L shape. L shape itu dimensinya nggak terlalu makan tempat, jadi cocok banget kalau kita colok ke DAP atau HP kita. Sedangkan cover jacknya dari bahan plastik warna hitam, ya polosan aja sih, nggak ada macam-macamnya. Kabelnya udah OFC, braided, sleeve plastik, warna hitam, glossy, kelihatan kuat tapi tetap lentur. Di bagian splitternya dari bahan logam, ada logo Truth-Ear dan adjustmentnya dari bahan plastik. Bagian over ear-nya di sleeve plastik warna hitam Dove. Konektornya udah detachable, menggunakan 2 pin ukuran 0,78 yang universal. Sedangkan untuk buds-nya dari bahan plastik ABS. Sebenarnya nih ya, pas gue pertama kali pegang, ini kerasa ringan banget. Gue agak ragu gitu, soalnya terkesannya agak ringkih gitu. Tapi ternyata pas gue cek secara keseluruhan, ini termasuk cukup bagus kok. Bahannya rapi, finishingnya bagus. Terus yang gue suka, ini bagian faceplate-nya. Ini warna bening, terus kita bisa lihat bagian dalamnya. Jadi dynamic driver-nya bisa kita lihat. Terus di bagian faceplate-nya yang sebelah kanan ada tulisan gate, dan faceplate sebelah kiri ada logo Truth-Ear. Bagian shell-nya warna hitam glossy, bentuk seperti keong, snail. Ada vent di bagian bawah shell-nya dan agak jauh dari nozzle-nya. Nozzle-nya berbentuk panjang dengan bor gede, filter bentuk grill, kelihatan rapih. Buat ear tips, bahan silikon warna hitam, kualitasnya ya standar aja, ya seperti ear tips CIV pada umumnya lah. Overall untuk desain sama build quality-nya menurut gue ini sederhana banget, jadi gue kasih poin 7. Sekarang kita bahas fittingnya. Nah, pas pertama kali gue pegang, yang gue rasakan pertama kali ini bagian earbud-nya ini ringan banget. Terus memang bahannya kalau gue pegang kayak dari plastik, jadi nggak seberat kalau bahan resin ataupun dari logam. Tapi karena ringan, jadinya kalau kita pakai di kuping ini nyaman banget, kayak nggak pakai apa-apa musik lover. Isolasinya bagus, ceilingnya juga bagus, terus kerasa kedap. Gue pakai lama-lama juga tetap nyaman. Untuk dapat fitting snugnya ini juga mudah. Gampang banget gue cari, plus di kuping gue kerasa stabil. Overall nih, untuk fittingnya di kuping gue minimal, ini enak banget musik lover, dipakai lama enak, terus snug gitu. Gue kasih poin tinggi 8. Sekarang kita langsung bahas sound quality-nya. Menurut gue, bagian paling menarik dari in-ear Truth-Ear Gate ini di bagian sini, di bagian sound quality-nya. Kita bahas bass-nya dulu ya. Bass-nya itu cukup deep, tapi memang bukan yang deep banget ya, bukan yang tebal banget deep gitu, yang booming, bukan. Ini masih apa ya, gue bilang berkualitas, tapi memang kuantitinya masih ada, masih cukup tebal, berbody, impactnya juga bagus, ya masih cukup punchy. Tapi memang gue rasa ini bukan yang paling cepat sih, tapi lumayan lah. Nah kalau mid-nya, nah bagian ini menurut gue yang istimewa. Vokalnya kalau kita dengerin IM ini, itu kerasa apa ya, kayak vokalnya intimate, lush, clear, jelas banget gitu. Vokal cowok, vokal cewek itu kedengeran jelas banget. Menurut gue ini tipikal tuning-tuning yang
anak-anak audiophile suka gitu. Jadi yang punya koleksi-koleksi lagu audiophile, jazz, vokal gitu, ini pasti enak banget. Sedangkan untuk bagian treble-nya memangnya bukan yang extend banget, tapi bukan yang roll off juga. Jadi pas aja sih menurut gua. Cukup open, airy, kemudian masih dapat sering sama crispnya, tapi nggak bikin pedas atau nggak bikin sakit kuping gitu, tetap enak. Dari tuningnya Music Lover, kalau kita dengerin, ini rasanya cocok banget untuk all rounder alias semua genre masih bisa masuk. Tapi memang kalau gue dengerin untuk lagu-lagu genre audiophile ya kayak smooth jazz, trio jazz, vokal jazz, ataupun classical, ini istimewa sih. Nah sekarang kita bahas teknis suaranya. Teknis suaranya untuk kelas 300 ribuan Music Lover ini termasuk bagus kok. Detailnya dapat ya. Gue dengerin spesifik nih ya, sampai mikro detail masih keluar. Terus clarity masih dapet ya, clear, jernih, beningnya masih dapet. Resolusi juga gambar suaranya juga oke. Tekstur suaranya semua keluar dengan baik. Terus untuk soundstage ini termasuk yang oke. Bahkan gue bisa bilang ini bagus sih. Presisi, arah suara, pinpoint suara semua sesuai ya, nggak ada yang misalnya terlalu jauh atau terlalu dekat gitu, pas semua posisinya. Nah, sedangkan untuk 3D imaging memang gue akuin ini bukan yang paling lega ya. Tapi masih cukup enak kok. Masih cukup nyaman untuk kita dengerin wide-nya, depth-nya maupun height-nya. Buat separasi instrumen ini termasuk yang aman. Kepisah-pisah lah, kita bisa dengar tekstur atau karakter tiap suara instrumen itu jelas banget. Untuk transiennya masih cukup oke kok, masih cukup cepat. Tapi gue memang ngerasa bukan kekuatan utama dari IM ini adalah transien, bukan. Tapi walaupun gitu gue masih ngerasa cukup gesit kok. Cukup responsif dan masih cukup presisi. Sedangkan untuk dynamic range-nya ini termasuk yang cukup baik. Suara kecil gue dengerin dengan jelas, aman, semua frekuensinya masih kedengeran. Tapi memang kalau kita boost suaranya dengan volume yang gede, yang gue notice itu jadi kerasa nge-boost vokalnya juga. Jadi vokalnya kayak terlalu maju banget gitu. Tapi yang gue suka ini masih aman, gak ada kayak pecah atau clipping atau kayak peak gitu, masih aman kok. Untuk noise floor ini masih termasuk yang bersih, clean, black background. IM single dynamic driver budget 300 ribuan. Buat gue ini sound quality-nya istimewa sih Music Lover. Karena itu gue kasih poin 8. Menurut gua, Truth Ear Gate ini termasuk IM yang istimewa Music Lover. Untuk kelas harganya 300 ribuan ini termasuk istimewa. Memang gua akuin untuk build quality bukan yang paling baik, lumayan aja. Tapi untuk suaranya sama fittingnya ini istimewa. Suaranya itu bisa ngasilin suara yang apa ya? Bisa kita bilang suara-suara audiophile. Gue pribadi Music Lover, gue rekomendasi untuk Music Lover yang mau coba masuk ke dunia audiophile, audio portable, kayaknya bisa nyoba untuk cek dulu ini nih, IM Truth Ear Gate. Itu pendapat gue ya, tapi ya gimana, paling bagus Music Lover cobain sendiri deh, audisi sendiri, dan pastikan Music Lover percaya sama kuping sendiri. Oke, kayaknya itu aja dari gue hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi, dah.